Halo Sobat Ekonomik, untuk video kali ini kita akan bahas mengenai jurnal umum pada perusahaan jasa. Nah, kalau misalnya kita bahas atau bercerita mengenai jurnal umum, itu tidak lepas yang namanya akun. Nah, di sini ada penggolongan akun, di mana di dalam penggolongan akun itu terdapat 5 akun atau kelompok ya. Yang mana pertama itu ada harta, utang, modal, pendapatan, serta beban. Nah, untuk di kelompok harta itu ada kas, piutang, perlengkapan, peralatan, gedung, serta kendaraan. Sedangkan untuk di kelompok atau akun utang itu ada utang usaha serta utang bank. Sedangkan untuk modal, modal itu ada terdiri dari modal serta prive. Nah, maksud dari prive ini adalah pengambilan pribadi oleh si pemilik usaha. Nah, kalau untuk pendapatan itu ada pendapatan, sedangkan untuk di akun beban atau kelompok beban itu ada beban gaji, beban sewa, beban listrik, beban telepon, serta beban air. Nah, ini adalah akun-akun yang terdapat pada jurnal umum. Nah, kalau misalnya kita bahas mengenai penggolongan akun, maka selanjutnya kita bahas mengenai mekanisme debit dan kredit. Nah, di sini kita sudah bahas bahwasanya akun itu ada harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Nah, di dalam mekanisme debit kredit, bahwasanya kalau misalnya harta mengalami penambahan, maka kolomnya berada di posisi debit. Tapi kalau misalnya harta ini mengalami pengurangan, maka posisi kolomnya berada di kredit. Nah, kalau untuk akun utang, andai kata utang itu mengalami penambahan, maka untuk di kolomnya itu berada di posisi kolom kredit. Sedangkan kalau dia mengalami pengurangan, maka posisi kolomnya berada posisi debit. Nah, untuk modal, itu kalau mengalami penambahan, maka kolomnya itu berada posisi kredit. Sedangkan kalau misalnya dia mengalami pengurangan, posisi kolomnya itu berada di debit. Nah, untuk pendapatan, andai kata ini pendapatan mengalami pertambahan atau mengalami penambahan. Nah, maka posisi kolomnya itu berada di kredit, sedangkan kalau misalnya berkurang, dia berada di kolom debit. Nah, untuk akun beban, andai kata bebannya itu mengalami penambahan, maka posisinya berada pada kolom debit. Tetapi kalau misalnya dia mengalami pengurangan, maka posisi kolomnya itu berada di kredit. Nah, inilah mekanisme dari debit serta kredit di dalam akun-akun ini. Nah, di sini saya buat tabel itu memudahkan kita sendiri bahwasanya ini adalah singkatan dari tabel yang ini. Kalau misalnya harta ini disimbolkan H, debit ini D, sedangkan kredit ini adalah K. Dan ini adalah simbol dari tambah, dan ini adalah simbol dari pengurangan yang terjadi pada akun-akun. Nah, setelah kita bahas mengenai penggolongan akun, terus kita sudah membahas mengenai mekanisme debit dan kredit, sobat ekonomik harus tahu bahwasanya di dalam akuntansi yang kita pakai itu adalah sistem akuntansi berpasangan. Jadi di dalam jurnal umum itu kita melakukan pencatatannya itu pakai sistem akuntansi berpasangan. Maksudnya apa sih sistem akuntansi berpasangan? Maksud dari sistem akuntansi berpasangan itu artinya itu ada minimal ada 2 akun yang berpengaruh setiap transaksi yang terjadi. Nah, biar sobat ekonomik lebih paham, kita masuk ke contoh studi kasus di dalam suatu perusahaan jasa. Nah, sobat ekonomik bisa lihat bahwasanya di sini ada contoh studi kasus di mana terdapat
6 transaksi yang terjadi pada bulan September. Jadi pada 1 September 2021, Rivaldo. Nah, Rivaldo ini merupakan pemilik usaha, ya, namanya Rivaldo. Rivaldo memutuskan untuk mendirikan suatu usaha. Mana usaha yang dibuat itu adalah usaha travel. Dikasih nama dengan nama Travel Ido, di mana transaksi yang terjadi selama bulan September 2021 adalah sebagai berikut. Nah, untuk transaksi pada tanggal 1 September ini, Rivaldo menanamkan uangnya sebesar 120 juta. Nah, untuk di tanggal 2 September, itu terjadi transaksi dibeli peralatan kantor sebesar 30 juta. Sedangkan untuk transaksi 3 September, itu Rivaldo mengambil uang untuk keperluan pribadi sebesar 5 juta. Sedangkan untuk transaksi tanggal 4, itu dibeli perlengkapan kantor sebesar 6.500.000. Sedangkan untuk transaksi 5 September, itu diterima pendapatan secara tunai sebesar 9 juta. Sedangkan untuk sisanya itu sebesar 2 juta dan masih berupa tagihan. Nah, untuk transaksi di 6 September itu terjadi transaksi dibayar gaji pegawai sebesar 2 juta rupiah. Nah, inilah contoh dari studi kasus suatu usaha, di mana kita lihat di sini kita pakai contoh usaha travel, ya, contoh usaha travel. Nah, untuk menyelesaikan transaksi-transaksi dari tanggal 1 sampai 6, nah ini analisis atau penyelesaian dari studi kasus tersebut. Nah, teman-teman bisa lihat bahwasanya transaksi pada 1 September itu Rivaldo menanamkan uangnya sebesar 120 juta. Nah, kalau misalnya kita analisis, dia menanamkan, ya, otomatis kalau dia menanamkan itu terjadi penambahan kas serta penambahan modal. Maka kita analisis bahwasanya terjadi penambahan di kas serta terjadi penambahan di modal. Nah, ini adalah contoh tabel jurnal umum yang mana untuk transaksi tanggal 1 September 2021 terdapat akun kas sebesar 120 juta, sedangkan ada juga muncul akun modal, ya, di mana pencatatannya itu 120 juta terdapat pada kolom kredit. Nah, untuk pencatatan di dalam jurnal umum ini kita harus ada batas, ya, atau ada jarak antara kas dengan modal, itu ada spasi lah atau ada jarak yang kita berikan. Fungsinya apa? Di sini kalau misalnya modal ini ada jarak di sini, itu menandakan bahwasanya dia posisinya pencatatannya itu berada pada kolom kredit. Nah, teman-teman pasti bingung nih, kenapa kas itu harus masuk ke debit sebesar 120 juta, terus untuk modal kenapa harus masuk sebesar 120 juta di kolom kredit. Nah, tadi di awal tadi kita udah bahas bahwasanya kalau misalnya dia kas, itu kasnya ini berada di kolom atau kelompok harta. Nah, kita lihat di sini, kalau misalnya kas ini berada di kelompok harta, kita lihat di sini, kelompok harta itu andai kata dia mengalami penambahan. Nah, sedangkan di sini kasnya ini mengalami penambahan. Jadi, kalau misalnya dia mengalami penambahan, otomatis untuk kolomnya itu berada pada di kolom debit, ya, atau debit. Nah, sedangkan untuk modal, kita lihat di sini. Modal ini kalau misalnya di dalam pencatatan, kalau modalnya ini mengalami penambahan, di sini hasil analisis kita adalah bahwasanya modal ini mengalami penambahan. Nah, kalau misalnya modal ini mengalami penambahan,
maka pencatatannya berada pada kolom kredit. Makanya untuk transaksi 1 September, Rivaldo menanamkan uang sebesar 120 juta. Inilah proses pencatatannya pada jurnal umum. Ya, teman-teman atau sobat ekonomi bisa lihat bahwasanya inilah transaksi atau pencatatannya untuk transaksi 1 September. Oke, kita lanjut. Nah, transaksi di tanggal 2 September itu ada transaksi dibeli peralatan kantor sebesar 30 juta. Nah, kalau kita analisis di sini Rivaldo selaku pemilik Travel Ido itu melakukan pembelian peralatan kantor. Maka kalau misalnya Rivaldo ini melakukan pembelian, otomatis peralatannya mengalami penambahan dan otomatis kasnya itu berkurang. Kenapa berkurang? Karena Rivaldo ini membeli peralatan, makanya untuk kasnya itu mengalami pengurangan. Oke, sobat ekonomik, kita lihat bahwasanya peralatan mengalami penambahan. Ya, kita lihat peralatan itu berada pada kelompok apa? Ternyata peralatan ini berada pada kelompok harta. Nah, kalau misalnya kita melakukan pencatatan, kita lihat bahwasanya kalau misalnya dia eh, kelompok harta, ya, kelompok harta, kalau misalnya dia mengalami penambahan, maka posisi pencatatannya atau di dalam eh, tabel atau kolom itu posisinya berada pada debit, ya. Nah, sedangkan untuk kas ini juga termasuk dalam kelompok harta, ya. Nah, kalau misalnya kelompok harta ini mengalami pengurangan, maka posisinya itu penulisan di dalam kolom atau tabelnya itu mengalami penulisan di kolom kredit, ya. Makanya eh, kita lihat dulu bahwasanya di dalam penulisan menentukan baik itu akun ini masuk di kelompok debit kah atau masuk di kelompok kredit, kita lihat dulu posisinya. Kita analisis soalnya. Kalau misalnya contoh ini kan peralatan ternyata masuk di kelompok harta, kas ini juga masuk di kelompok harta. Kita lihat aturan atau mekanisme pencatatannya itu di kelompok harta itu bagaimana. Nah, inilah pencatatan atau mekanismenya, di mana kalau misalnya harta itu mengalami penambahan, dia berada di posisi debit, tapi kalau misalnya harta ini mengalami pengurangan, maka posisi kolom atau penulisannya itu berada pada kolom kredit. Nah, ini adalah contoh atau hasil dari pencatatan untuk transaksi tanggal 2 September. Oke, sobat ekonomik bisa lihat bahwasanya pada tanggal 2 September itu keterangannya ditulis itu peralatan kantor posisinya di debit, sedangkan kas itu posisinya di kredit. Kenapa posisinya seperti ini? Kita kembali lagi di mekanisme pencatatan debit kreditnya. Oke, lanjut ke transaksi tanggal 3 September, di mana di situ transaksinya Rivaldo mengambil uang untuk keperluan pribadi sebesar 5 juta. Nah, sobat ekonomik, kita bisa analisis bahwasanya untuk transaksi 3 September itu hasil analisisnya bahwasanya di sini muncul akun Prive. Kenapa muncul akun Prive? Itu karena ada transaksi mengambil uang untuk keperluan pribadi yaitu Rivaldo dan posisinya dia mengalami pengurangan. Nah, sedangkan untuk kas itu juga mengalami pengurangan. Kenapa mengalami pengurangan? Karena kita mengeluarkan uang untuk Rivaldonya. Makanya kasnya juga mengikuti atau kasnya menjadi berkurang. Nah, ini hasil untuk dari transaksi 3 September. Oke, sobat ekonomik bisa lihat bahwasanya untuk tanggal 3 untuk keterangan Prive itu berada pada posisi debit
sebesar 5 juta, sedangkan kasnya itu berada pada posisi kredit. Nah, kenapa Pref-nya berada pada posisi debit sedangkan kasnya juga berada pada kolom kredit? Oke, kita lihat bahwasanya untuk Prive ini masuk di akun atau kelompok modal. Nah, kita lihat di mekanismenya bahwasanya kalau untuk modal itu andai kata dia mengalami penambahan, dia masuk ke kredit. Nah, atau penulisannya itu berada pada kolom kredit. Tetapi kalau misalnya dia mengalami pengurangan, maka penulisannya berada pada kolom debit. Nah, hasil analisis kita, dia itu mengalami pengurangan. Makanya dia berada di debit. Nah, di mekanisme ini kalau misalnya dia mengalami pengurangan, posisi pencatatannya pada kolom debit. Nah, sedangkan untuk kas masih sama seperti sebelumnya. Kas itu berada pada posisi akun atau kelompok harta. Nah, kenapa dia berada posisi kredit? Nah, kita lihat bahwasanya kalau harta itu mengalami pengurangan, maka posisinya pencatatannya itu berada pada kolom kredit ya. Tapi di sini yang mengalami pengurangan itu adalah akun kasnya. Makanya dia berada posisi di kredit itu sebesar 5 juta rupiah. Dan ini adalah contoh hasil pencatatan dari transaksi tanggal 3 September. Oke, kita lanjut ke transaksi 4 September, di mana di tanggal 4 September itu dibeli perlengkapan kantor sebesar 6.500.000. Nah, dari transaksi itu kita bisa analisis bahwasanya Travelido atau Rivaldo itu membeli perlengkapan kantor. Posisinya di mana kalau misalnya dia membeli perlengkapan kantor, maka itu posisi perlengkapannya itu mengalami penambahan. Nah, sedangkan kasnya itu mengalami pengurangan. Kenapa mengalami pengurangan? Karena posisinya dia mengeluarkan duit untuk membeli perlengkapan kantor. Nah, untuk pencatatannya itu di jurnal umum, Sobat Ekonomi bisa lihat bahwasanya perlengkapan kantor itu berada di kolom debit sebesar 6.500.000, sedangkan kasnya itu berada pada kolom kredit sebesar 6.500.000. Sama seperti transaksi sebelumnya, kita lihat posisi perlengkapan kantor ini posisinya di mana? Apakah di harta, utang, modal, pendapatan, atau beban? Ternyata untuk perlengkapan kantor itu ada pada kelompok atau akun harta. Nah, kalau misalnya dia berada di kelompok akun harta, kita lihat posisinya bertambah. Nah, kalau misalnya bertambah, kita lihat lagi di mekanismenya. Kalau misalnya dia harta itu mengalami penambahan, maka pencatatannya itu pada kolom debit atau debit. Makanya di sini perlengkapan kantor posisinya debit. Nah, kas. Kita lihat kas ini berada pada posisi akun harta. Nah, kalau misalnya akun harta itu mengalami pengurangan, maka pencatatannya berada pada di kolom kredit. Makanya untuk perlengkapan kantor itu posisi kolomnya itu perlengkapan kantor berada pada debit, sedangkan kasnya itu berada pada kredit. Oke, lanjut kita ke transaksi berikutnya. Nah, Sobat Ekonomi bisa lihat bahwasanya di transaksi 5 September itu diterima pendapatan secara tunai sebesar 9 juta dan sisanya 2.500.000 masih berupa tagihan. Nah, kalau misalnya kita analisis dari transaksinya itu diterima pendapatan secara tunai. Otomatis Travelido itu mengalami penambahan atau mengalami pendapatan ya, mengalami penambahan pendapatan, sedangkan untuk pendapatannya itu sendiri itu masih ada sisa ya, masih ada sisa yang belum dibayarkan dan itu berupa tagihan. Makanya muncullah akun piutang. Kenapa muncul akun piutang dan posisinya bertambah? Karena
posisinya pihak 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 dari luar itu atau customer atau konsumen kita itu masih ada yang belum bayar gitu. Nah, makanya muncul akun piutang dan akun piutangnya itu sebesar 2.500.000. Nah, untuk di akun kas itu mengalami penambahan. Kenapa mengalami penambahan? Karena posisinya itu kita mengalami atau mendapatkan pendapatan, makanya kasnya mengalami penambahan. Dan ini adalah contoh pencatatannya di jurnal umum. Teman-teman atau sobat ekonomik bisa lihat bahwasanya untuk keterangan posisi kasnya itu berada di debit 9 juta, sedangkan piutang usahanya itu berada pada kolom debit sebesar 2.500.000. Selanjutnya ada pendapatan. Cuman pendapatannya ini berada pada kolom kredit sebesar 11.500.000. Oke. Teman-teman bisa lihat kenapa kasnya itu berada pada posisi debit. Sama seperti sebelumnya bahwasanya kas ini berada pada kelompok harta. Makanya kalau misalnya dia pada kelompok harta, dia mengalami penambahan, otomatis dia penulisannya berada pada kolom debit. Nah, untuk piutang usaha, kenapa dia posisinya debit? Karena setelah kita analisis, dia mengalami penambahan. Nah, kalau misalnya piutang itu juga berada pada kelompok atau akun harta piutang ini. Nah, kalau misalnya sama tadi seperti kas, kalau misalnya hartanya posisikan piutang ini mengalami penambahan. Kalau mengalami penambahan, otomatis harta ini mengalami penambahan. Nah, kalau mengalami penambahan di mekanismenya, bahwasanya kalau piutang itu bertambah, harta itu bertambah, otomatis pencatatannya pada kolom debit. Nah, selanjutnya di pendapatan. Pendapatan ini posisinya dia lagi nambah ya. Posisinya pendapatan Travelindo mengalami penambahan pendapatan. Nah, kalau misalnya pendapatan, kita lihat di sini. Di akun pendapatan itu ada namanya akun pendapatan juga. Nah, untuk di mekanisme pencatatan kalau misalnya pendapatan dia mengalami penambahan, nih penambahan ya, dia pencatatannya pada kolom kredit. Tapi kalau misalnya pendapatan itu mengalami pengurangan, itu posisinya berada pada kolom debit. Karena hasil analisis kita bahwasanya dia mengalami penambahan, maka posisinya di sini pencatatannya berada pada kolom kredit. Dan inilah pencatatan untuk transaksi untuk tanggal 5 September. Oke, kita lanjut ke transaksi terakhir. Nah, ini transaksi terakhir pada studi kasus kita. Nah, untuk transaksi terakhir itu pada 6 September itu ada transaksi dibayar gaji pegawai sebesar 2 juta. Nah, setelah kita analisis, ternyata beban gaji itu mengalami penambahan, sedangkan kasnya itu mengalami pengurangan. Dan ini adalah contoh pencatatannya untuk transaksi 6 September. Sobat ekonomik bisa lihat bahwasanya di beban gaji ini posisinya dia berada pada kolom debit sebesar 6 juta, sedangkan kasnya itu berada pada posisi kolom kredit. Kenapa beban gajinya berada pada kolom debit? Nah, kita lihat lagi di mekanisme pencatatannya. Nah, kalau untuk beban dan ini kan beban gaji nih. Nah, kalau beban gaji ini berada pada kelompok atau akun beban. Nah, ini adalah kodenya, kode beban. Ini adalah mekanisme pencatatan untuk kelompok beban. Di mana kalau misalnya beban itu mengalami penambahan, maka pencatatannya berada pada tabel kolom debit. Nah, tapi kalau misalnya akun beban ini mengalami pengurangan, maka pencatatannya berada pada kolom kredit. Nah, hasil dari analisis kita
itu beban gaji mengalami penambahan, ya. Maka untuk pencatatannya itu berada pada posisi debit. Makanya untuk beban gaji sebesar 6 juta berada pada kolom debit. Nah, untuk kas, hasil analisis kita di sini bahwasanya kas ini mengalami pengurangan, ya, mengalami pengurangan. Nah, kita kembali lagi di kelompok atau akun harta. Karena di sini kasnya ini mengalami pengurangan, kita lihat lagi di mekanismenya. Kelompok harta. Kenapa kita lihat kelompok harta? Karena kas ini berada pada kelompok harta. Nah, kalau misalnya kasnya itu kan berada di kelompok harta. Nah, berarti otomatis berkurang ya. Di analisis kita ini berkurang. Otomatis untuk melakukan pencatatan kita lihat di mekanisme di akun harta. Nah, kalau pengurangan maka pencatatannya berada pada kolom kredit. Makanya kasnya dibuat sebesar 6 juta pada kolom kredit. Oke, sobat ekonomik, itulah beberapa transaksi yang saya paparkan untuk bisa dipahami untuk di dalam pencatatan jurnal umum. Dan ini adalah hasil pencatatan yang kita lakukan tadi. Nah, ini adalah contoh pencatatan jurnal umum. Di sini nama usahanya itu namanya Travel Ido, di mana pencatatan yang kita lakukan ini namanya jurnal umum, dan pencatatan itu dilakukan pada bulan September tahun 2021. Dan ini hasil dari transaksi-transaksi yang kita analisis, yang mana ada 6 transaksi yang terjadi. Dan inilah hasilnya dari keseluruhan 6 transaksi yang kita analisis tadi. Nah, untuk di paling bawah ya, paling bawah itu ada posisinya tuh di jumlah. Nah, jumlah ini antara debit dengan kredit itu posisi jumlahnya harus sama. Ya, harus sama. Teman-teman atau sobat ekonomik bisa lihat bahwasanya untuk total di kolom debit itu totalnya atau jumlahnya itu sebesar 179 juta. Nah, sama di kolom kredit itu juga totalnya sebesar 179 juta rupiah. Nah, inilah contoh dari penulisan jurnal umum pada perusahaan jasa. Saya berharap teman-teman bisa paham, bisa mengerti mengenai jurnal umum. Sebenarnya untuk melakukan pencatatan jurnal umum itu sebenarnya tidak sulit. Asalkan kita tahu bahwasannya penggolongan akun. Penggolongan akun itu apa-apa saja. Nah, kalau misalnya kita paham mengenai penggolongan akun, serta paham juga mengenai mekanisme di dalam pencatatan debit kredit, insya Allah kita bisa melakukan pencatatan di dalam jurnal umum. Intinya kita harus paham dulu penggolongan akunnya itu bagaimana, serta mekanisme debit kreditnya itu bagaimana di dalam penggolongan akun. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam video ini atau